Sebenarnya aku masih males pulang. Aku males ketemu sama Mas Lingga. Tapi benar kata Angel, aku nggak bisa terus-terusan kabur dari rumah. Lari itu bukan jawaban. Suka atau nggak suka, aku harus hadapin masalah. Ini rumah tangga aku dan aku harus kuat. Demi baby Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin? Ma. Kamu udah pulang? Kamu gak bareng Lingga? Enggak, Ma, nggak bareng. Sepertinya hari ini masih pusing dan gak mood untuk cerita. Karena masalah dia sama Lingga. Lebih baik aku gak usah banyak tanya deh atau ikut campur. Biarkan mereka berdua menyelesaikan masalah mereka. Yaudah, kamu udah makan belum? Kalau kamu belum makan, makan dulu ya. Gimana pun suasana hati kamu tuh tetap harus jaga kondisi badan kamu. Sama ini baby pun ya. Ya makasih, Ma, tapi aku makannya nanti aja ya. Aku mau istirahat dulu di kamar, nggak apa-apa kan? Yaudah, apa? Udah, sana mandi dulu terus istirahat ya. Mobil hari ini. Berarti hari ini udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ma. Ya. Ma, hari ini udah pulang? Udah pulang barusan, tapi dia langsung ke kamar. Syukurlah, Angel berhasil ngebujuk hari ini pulang. Setidaknya kalau hari ini di rumah, aku lebih tenang. Ya udah kalau gitu, Lingga langsung ke kamar, Ma. Tinggal ya. Ya. Kamu lebih baik ajak Arini ngomong baik-baik ya. Tapi kamu harus kepala dingin. Terutama kamu. Arini tuh lagi hamil. Dia akan lebih sensitif dan juga little bit irrational. Jadi harus kamu yang sabar ya. Ajak ngomong baik-baik. Iya, Ma. Ya udah. Sabar ya. Ya Tuhan. Semoga Lingga dan Arini segera damai lagi. Amin. Rin. Kita bicara ya. Kita selesaiin ini baik-baik. Yuk. Kita duduk. Gimana? Kamu udah jauh lebih tenang sekarang? Kamu udah gak marah kan? Rin, aku cuma mau kamu tahu. Aku sekalipun gak pernah berpikir untuk membohongi kamu. Dari pertama aku kenal sama kamu, sampai sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, aku gak akan pernah berbohong sama kamu. Karena aku tahu, kamu paling gak suka dibohongi. Itu ada di list yang kamu tulis waktu itu. 10 hal yang kamu gak suka. Aku selalu ingat itu kok. Ya udah, terus kalau soal tiket sama cewek itu gimana? Rin, aku sama sekali nggak kenal perempuan itu. Ya kalau nggak kenal kenapa bonceng-boncengan gitu, terus pelukan juga kalau nggak kenal? Oke. Aku jelasin. Tadi waktu kamu pergi, aku khawatir banget sama kamu. Mas, tolong saya, Mas. Motor saya mogok. Saya harus buru-buru ke rumah sakit. Ibu saya. Rumah sakit mana ya? Royal Hospital, Mas. Permata Royal Hospital. Iya. Sebenarnya searah sama saya, ya udah. Biar saya antar sampai sana. Makasih, Mas. Maaf, Mas, saya pegangan. Tolong ngebut ya. Saya harus buru-buru ke rumah sakit. Aku pikir mungkin kamu pergi ke tempatnya Angel.
Makanya aku coba susul kamu ke sana. Nah, di perjalanan, tiba-tiba cewek itu, dia menghadang motor aku. Aku tanya sama dia kenapa. Dan dia bilang, dia minta tolong buat nganterin dia ke rumah sakit. Karena katanya ibunya mau operasi. Makanya aku tolong dia. Cuma itu kok. Tapi kenapa sampai dia peluk kamu kayak gitu? Mesra banget. Waktu aku mau pergi itu, tiba-tiba dia meluk aku dari belakang. Aku sempat kaget. Tapi dia bilang, untuk aku lebih cepat lagi jalannya. Ya aku pikir, ini keadaannya urgent. Aku jadi gak terlalu ngeh. Maaf ya. Terus soal tiket? Aku kan udah jelasin sama kamu. Aku juga bingung harus jawab apa lagi sama kamu. Aku benar-benar gak tahu soal tiket itu. Sekarang gini. Aku coba tanya sama kamu. Kira-kira apa ada tamu atau orang yang datang ke rumah kita? Atau mungkin sampai masuk ke kamar kita? Ya tadi aku abis daftar buat ikut kelas potrinya mama mertua kamu. Terus aku diajakin makan siang bareng. Oh. Abis itu aku nawarin diri buat manggil kamu untuk makan siang. Oke. Tunggu deh, kamu habis nangis? Oh, ya dikit. Kamu nggak apa-apa? Nggak, aku nggak apa-apa. Yaudah, aku mau cuci muka dulu bentar, bisa aku turun ya? Oke, bentar ya. Ya cuman Tamara. Dan itu pun, itu kita janjian buat jalan ke mall bareng. Dan itu pas di jam film yang ada di tiket itu. Jadi nggak mungkin, ngapain juga dia masuk ke sini naruh tiket di lemari kamu. Buat apa coba? Terus kamu dapat foto itu dari siapa? Nggak penting gitu, aku dapetnya dari siapa. Yang penting sekarang aku cuma butuh bukti kalau kamu tuh nggak nonton dan tiket itu bukan punya kamu. Astaga, Rin. Harus berapa kali lagi sih aku jelasin? Aku nggak pernah nonton. Oke, gini deh. Kalau kamu masih nggak percaya juga. Di depan baby Bun, Papa Bun bersumpah. Papa Bun nggak pernah berbohong sama Mama Bun. Rin, kamu tahu kan betapa berharganya kamu dan juga baby Bun buat aku. Aku nggak mungkin sembarangan bersumpah depan kamu dan juga baby Bun. Aku nggak mau percaya, tapi ngelihat sikap Mas Lingga begini, aku nggak tahu lagi harus gimana. Udah deh Mas, aku nggak tahu. Aku tuh cuma butuh bukti sekarang, bukan sumpah-sumpahan dari kamu. Rin. Kasihan mereka. Pasti mereka takut banget tadi. Tapi mereka anak-anak yang pintar. Mereka bahkan sampai menolong gue dari keroyokan penjahat tadi. Itu loh, Pak. Pasti Nak Emil. Tadi katanya itu mau nganterin Sarah sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Emil. Ya. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Makasih loh mau nganterin Saras. Lah Sarasnya mana? Sarasnya dia ketiduran. Aku nggak tega mau banguninnya, kayaknya kecapean dia. Ayo wajar, namanya juga. Tadi udah puas mainnya, pasti capek, jadinya ketiduran. Terima kasih loh Nak Emil sudah diantar ya. Iya, yuk. Biar nanti gampang, Bapak yang angkat nanti bawa masuk ya. Iya. Oh iya Nak Emil. Tadi, mohon maaf nih ya. Tantemu sempat cerita, katanya kamu sekarang sudah punya anak toh? Iya. Iya toh? Kamu yang cerita loh Bu. Aduh. Kamu yang cerita loh. Aduh, maaf loh Nak Emil. Tante cerita sama Bapak. Katanya kamu tadi kan mau cerita sama Tante. Udah, ayo ceritanya di dalam aja ya.
Maaf Tante, Om bukannya saya nggak mau, cuman kayaknya udah mau maghrib juga. Saya juga udah capek, Om dan Tante juga pasti udah capek kan seharian kerja. Lain kali saya cerita ya. Enak sama Naomi pasti capek, oh. Mau diajak ngobrol. Iya Pak, maaf. Naomi, maafkan tantemu yo. Cuma kalau Bapak boleh pesan nih, yo. Kamu kan sekarang sudah jadi orang tua, punya tanggung jawab. Berarti Nak Emil itu sekarang kewajibannya salah satunya adalah selalu membahagiakan anakmu. Jaga dia baik-baik, ya. Ya, pas akan saya lakuin itu. Ya. Ya sudah, kalau gitu saya pamit ya. Oh iya. Oh. Ya. Makasih loh, Nak ya. Ya matur nuwun loh. Gimana? Di sini. Ini dia, bobo deh. Oh, alah. Wah, pada tidur sih. Kalau maaf ya, Bu. Iya. Yo, ya duluan ya. Ya, Terima kasih. Hati-hati yo. Yo, hati-hati yo. Apa Pak? Ya.